Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Hari ini 26 Januari, gereja kita memperingati Santo Timotius dan Santo Titus. Keduanya adalah murid-murid kesayangan dan rekan-rekan kerja dari Santo Paulus dalam kegiatan-kegiatan kerasulannya memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Paulus memandang kedua orang ini sebagai anak-anaknya yang sejati dalam iman. Santo Paulus menulis 3 pucuk surat pastoral, 2 untuk Timotius dan 1 lagi untuk Titus, guna memberikan dukungan serta dorongan di samping juga nasihat-nasihat yang penuh hikmat bagi kehidupan pribadi mereka, dan juga pengelolaan dari komunitas-komunitas Kristiani yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Timotius, dia dipertobatkan oleh Paulus dalam perjalanan misionernya yang pertama. Ia direkomendasikan kepada Paulus oleh komunitas di Listra. Maka Paulus pun mengambil dia sebagai asistennya. Santo Paulus mengutus Timotius ke Makedonia dan juga ke komunitas-komunitas Tesalonika dan Korintus. Kemudian Timotius bergabung dengan rombongan Paulus dan kawan-kawannya. Timotius adalah uskup yang bertanggung jawab atas komunitas di Efesus. Paulus dan Timotius adalah sahabat-sahabat karib. Dalam pemenjaraan Paulus yang pertama, Timotius berada di sisinya. Dan Paulus meminta untuk ditemani oleh Timotius waktu dijebloskan ke dalam penjara untuk kedua kalinya di Roma. Tidak jelas apakah Timotius dapat memenuhi permintaan Paulus kali ini. Barangkali Timotius meninggal dunia dalam dan di tengah pekerjaannya di Efesus. Titus adalah seorang non-Yahudi yang dipertobatkan menjadi Kristiani dalam perjalanan misioner Paulus yang pertama. Dia menemani Paulus dan Barnabas ke Yerusalem. Paulus sangat mempercayai Titus yang menjadi perantara antara dirinya dan gereja Korintus guna membangun kembali keharmonisan antara mereka. Kemudian Titus menjadi uskup di Kreta. Paulus menulis sepucuk surat kepadanya mengenai pengelolaan karya gereja di sana.
Paulus mengutus Titus ke Dalmasia, yang sekarang dalam wilayah Kroasia. Dan menurut tradisi, dia pergi kembali ke Kreta dan meninggal dunia di sana dalam usia lanjut. Timotius dan Titus adalah model-model keutamaan-keutamaan dalam bidang kerasulan. Mereka menjadi saksi Kristus dalam situasi yang tidak mudah dan mengikuti nasihat Paulus untuk memberitakan Injil. Apakah waktunya cocok atau tidak? Iman mendalam akan sabda Allah dan komitmen yang teguh untuk memberitakannya adalah keutamaan-keutamaan. Sesuatu yang sangat diperlukan oleh orang yang berfungsi dalam bidang pelayanan pastoral. Dalam perikop Injil hari ini, diceritakan bagaimana Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata Yesus kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Luar biasa. Sebab ke-70 murid itu diutus tanpa mengalami proses pendidikan yang panjang. Mereka diutus setelah mengalami hidup dan tinggal bersama dengan Yesus. Mereka mengandalkan kurnia Roh Kudus. Yesus mengutus mereka berdua-dua. Ini mau menekankan betapa pentingnya kebersamaan, betapa pentingnya kerjasama yang saling mendukung dan saling membantu satu sama lain sebagai sesama murid Tuhan. Kemudian Yesus mengingatkan, "Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Perutusan di tengah-tengah dunia ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena akan ada banyak sekali tekanan, penolakan, penderitaan, dan bahkan aniaya. Para murid harus siap dengan segala risikonya, karena mereka berada dalam ancaman dan bahaya yang sewaktu-waktu bisa datang. Tuhan menghendaki agar para murid itu tidak membawa bekal dalam tugas perutusannya. Artinya apa? Mereka harus percaya bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka dan bahwa pekerja layak mendapat upahnya. Yesus juga menghendaki agar mereka tidak menyapa orang di jalan saat melakukan tugas perutusan. Dengan ini, dia mengharapkan agar mereka fokus pada tugas perutusan itu dan tidak meributkan urusan duniawi dengan orang lain. Apa yang bisa kita petik dari peringatan Santo Timotius dan Titus hari ini? Kita semua dipanggil untuk menjadi utusannya, mewartakan cinta kasihnya. Hidup kita adalah perutusan.
Setiap orang beriman diutus untuk mewartakan kabar gembira dalam dunia dewasa ini. Sebuah tugas yang berat, karena harus membawa terang Injil dalam dunia yang semakin menjauh dari Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera, membawa kesembuhan, sukacita Injil, dan warta keselamatan. Jika kita melihat Santo Timotius dan Titus sebagai pejuang kerajaan Allah, maka perjuangan itulah yang harus kita hidupi dalam diri kita. Terkadang dalam hidup, kita sering mengeluh tentang beratnya penderitaan yang kita alami. Bahkan tidak sedikit dari kita yang mempertanyakan kemahakuasaan dari Allah. Kita lupa menyadari bahwa sesungguhnya Allah selalu ada bersama kita dan menuntun kita ke jalan yang benar. Namun karena hati dan budi terlalu gelap untuk bisa merasakan kebaikan Allah, maka kita semakin menjauh dari damai sejahteranya. Hari ini, Santo Timotius dan Titus hadir untuk mengingatkan kita bahwa jangan pernah mengeluh. Datanglah dan bersandar kepada Allah, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang Allah tawarkan. Karena Allah selalu menerima kita apa adanya, tanpa memandang latar belakang hidup yang kita miliki.